Hey minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan review sampo urang aring dari Viva. Pertama, rambutku kayak gini. Ntar bakal aku kasih tahu ketika udah keramas dan sesudah kering seperti biasa. Ntar kita bakal lanjut detailnya. Hey minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini aku udah keramas dan hasilnya kayak gini. Sebenarnya gampang diatur, cuma kayak nggak melembutkan gitu loh, kayak efek melembutkannya itu netral. Ini shampoo-nya itu warnanya itu kan hitam. Aku pindah ke sini sih, aku baru pakai ini yang keempat kali kalau nggak salah. Aku bakal tunjukin dulu warnanya dan tingkat kecairannya. Tapi ini cair banget, bener-bener cair. Ya kan kebanyakan. Terlalu cair nih. Terlalu cair, ini bener-bener cair. Tuh kan belum apa-apa juga udah netes. Jadi warnanya itu kayak hitam, tapi apa ya, hitamnya itu hitam aneh gitu loh, kayak hitam kuning hijau, pokoknya aneh. Terus kalau misalnya kena air itu warnanya itu luntur, kayak misal kita tetesin betadin ke air gitu kan, airnya kayak bush kayak gitu kan. Terus kan apa sih, kayak ada gumpalan-gumpalan warna yang mencampur sama air, terus kalau diaduk kan jadi kuning. Ini juga mirip kayak gitu. Jadi kalau kena air langsung kayak bush, kayak pecah gitu loh. Warnanya itu pecah terus menyatu sama air itu. Terus kalau kita ini apa sih, kayak bikin busa gitu, busanya itu ntar warnanya juga warna kayak gini, kayak honto nih, kayak bener-bener warnanya itu kayak ada di busanya gitulah. Terus kalau misal lagi diaplikasikan ke rambut itu, kalau shampoo lain kan biasanya melembutkan, kalau ini tuh enggak, kayak netral gitu sih. Kan ada shampoo yang kalau lagi diaplikasikan itu bikin rambut kusut, terus kayak menggumpal gitu kan, rambutnya itu jadi bundet. Itu aku pernah waktu kecil pakai shampoo anak-anak. Terus kalau misal shampoo pada umumnya itu kan justru malah jadi lembut kan rasanya. Kalau ini tuh enggak, ini netral, jadi nggak bikin menggumpal tapi juga nggak bikin lembut, kayak murni membersihkan dan keset gitu loh, kayak rambutnya itu keset. Lebih hemat sih, kalau buat aku lebih hemat karena kan lebih cair, lebih gampang di campur ke kepala kan. Maksudnya kepala tuh kena semua gitu loh dengan takaran yang nggak terlalu banyak dan isinya juga banyak, jadi kayaknya bakal hemat. Terus baunya itu kayak jamu, bener-bener kayak jamu. Dan aku nggak terlalu suka bau jamu sih, jadi kayak jamu tapi yang jamunya itu aku nggak suka. Kan ada jamu yang baunya itu enak, tapi kalau ini kayak bau kunyit nggak sih, kayak baunya aneh gitu lah. Terus busanya itu gampang keluar sih, gampang keluar. Kalau membersihkan juga menurutku bersih sih. Nggak tahu ya, kayak ngeresep atau gimana sih, aku nggak mudeng. Tapi yang jelas itu biasanya kalau aku pakai shampoo yang lain itu, kalau keringetan atau kalau cuaca itu kayak sumuk gitu, atau kalau habis keramas itu kadang tuh gatel, kayak nggak tahu kenapa, pokoknya cocok tapi kok gatel. Kalau ini aku pakai 4 kali dan kondisi cuaca itu kan lagi berubah-berubah, itu bener-bener kayak nggak pernah gatel. Kayak nggak tahu sih, aku ngerasanya kayak cocok gitu loh, cocok tapi keset. Aku nggak cocoknya tuh kayak keset, kayak nggak terbiasa untuk rambutku ini keset gitu loh. Dan kalau nanti udah kering juga gampang diatur sih, tapi ya nggak lembut-lembut banget, tetap keset tapi gampang diatur. Sebenarnya baunya itu kalau dicium langsung itu kayak ada bau pewangi gitu loh, kayak soft. Tapi kalau kita lagi keramas baunya berubah, kayak bau jamu, serius, kayak bau jamu.
Dan pertama itu aku kan niatnya mau beli yang aloe vera kan, yang lidah buaya, karena ketika aku lagi cari-cari di internet yang terkenal itu yang aloe vera, tapi ketika mau beli itu habis, jadi aku coba yang ini. Katanya sih lebih bagus yang aloe vera ya, katanya lebih wangi dan lebih disukai orang-orang sih, tapi nggak tahu, aku coba yang ini sih. Dan serius, ini harganya itu nggak terlalu mahal sih, malah murah. Harganya itu segini, 400 mili itu 13.050 perak. 50 rupiah ya, bukan perak. Kayak nanggung sih, tapi ya biasanya yang sekitar 170 mili, 180 mili aja udah mendekati 20-an. Ini bener-bener murah sih. Tapi efeknya bagus sih kalau di rambut. Kekurangannya cuma keset, tapi efek lainnya itu menurutku kayak bagus gitu loh. Kayak alami gak sih? Kayak aku ngerasa bahannya itu gak seperti sampo lain. Gak tahu, aku baru pernah coba sih. Dan aku gak terlalu tahu kalau membedakan yang alami dengan yang tidak itu gimana. Tapi kalau Viva bukannya kebanyakan itu alami ya. Ya bakal aku lanjutin nanti ketika rambut udah kering sepenuhnya, karena ini masih basah, masih setengah basah sih. Oke. Hey minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Jadi ini rambut udah kering ya, udah kering, hontor nih, udah kering. Jadi hasilnya seperti ini. Lihat kan, gampang diatur, terus nggak terlalu lembut. Jadi kalau dipakein jaket tuh kayak nggak jatuh-jatuh gitu loh, kayak keset lah pokoknya. Tapi bersih dan ya dipegang agak kasar sih. Tapi nggak sampai yang tapi nggak sampai yang kayak bundet atau gimana gitu, nggak kasar, tapi kasarnya itu kayak kasar terawat. Kayak apa ya? Kayak pokoknya itu kayak, aduh sorry batuk-batuk terus ya. Udah serak maraton dari tadi nge-review ini dan itu. Apalagi yang terakhir excited banget tadi nge-review tentang cat air kan. Jadi ya kayak gini sih. Kayak nggak bunda tapi kesetnya itu enak. Maksudnya aku nggak suka pegang rambut yang kayak gini sih, tapi not bad gitu loh. Kayak rambut jadi alami. Jadi alami. Biasanya kan rambutku ini jadi lebih lembut karena shampoo-nya kan mungkin mengandung apa itu, conditioner atau apa sih itu, pokoknya mengandung yang membuat rambut jadi halus, lembut, dan kalau dipakein cepet itu gampang jatuh. Kalau ini tuh kayak naturalnya rambutku itu kayak gini, agak kasar karena memang besar-besar. Rambutku ini tebel-tebel dan emang kayak gini, kayak ini alaminya gitu loh, kayak tanpa pelembut sama sekali. Tapi bukan kasar kayak rusak, itu bukan, kayak pokoknya natural lah. Dan aku suka sih sama sampo ini, cocok, tapi baunya dan warnanya itu aku masih kayak berusaha untuk menerima, kayak susah soalnya baunya itu bener-bener, kalau lagi keramas ya baunya itu bener-bener kayak mengganggu di hidung, tau nggak, kayak aku mau kayak gitulah, kayak nggak enak. Tapi efeknya itu bagus, jadi aku coba bertahan. Apalagi ya kalau misal kita nuang itu, biasa aku kebanyakan sih, serius, kayak nggak bisa ngerem, soalnya saking ini apa ya, kayak cair, sangat amat cair. Jadi kalau shampoo pada umumnya kita tuang itu kayak masih kerasa gitu loh, teksturnya itu kayak masih kerasa ketika dituang itu, ya kira-kira segitulah, ntar pelan-pelan di kayak giniin kan. Kalau ini tuh kalau dituang langsung sor kayak gitu loh, kayak udah pelan-pelan pun langsung sor kayak gitu, kayak apalagi kalau kena air setetes saja langsung menyatu sama air, langsung jadi lebih cair lagi, kayak keluar lewat sela-sela jari, tau nggak?
apalagi warnanya itu kan aneh ya, warnanya itu untuk nih warnanya tuh kayak warna monster yang menjijikan. That's it. Baunya nggak enak, warnanya jelek, tapi kenapa lu cocok di rambutku? Kenapa kamu cocok di rambutku? Aku jadi penasaran nyoba yang lain. Kayaknya ada yang hijau itu kan aloe vera. Satunya tuh aku lupa warna apa gitu ya. Kayaknya ada satu lagi kalau nggak salah. Tapi susah nyarinya, kayak orang-orang tuh rebutan tahu, kayak gampang habis. Yang sisa itu ya ini. Nggak tahu kenapa orang-orang nggak suka ini, atau pas aku ngecek yang baru datang stoknya ini ya nggak tahu, tapi ini tuh gampang nyarinya, tapi yang variasi lain itu kayak susah nyarinya. Ini bener-bener kayaknya kalau cocok tuh sahabat anak kos banget sih, kayak aku bersyukur banget ini murah dan isinya itu ya ampun 400 mili dong, 400 mili, 400 mili. Bayangin anak kos bisa menghemat sampai 2 kali pemakaian kali ya. Biasanya kan shampoo itu 170 mili sampai 180 mili kan, tadi aku udah sebut sih. Dan ini 2 kali lipatnya lebih dengan harga yang wow. Dia nggak bangkrut tapi ya. Tapi kemasannya jelek sih, serius. Kemasannya kayak tidak meyakinkan. Kayak ya jelek, ngerti gak sih? Jelek kayak nggak niat. Kayak botol apa gitu asal dipakai gitu loh, kayak bekas daur ulang apa botol, kayak botol ini enggak sih, pembersih WC atau botol yang buat isi itu loh cairan-cairan pembersih lantai, tapi ini diisi shampoo. Jelek, nggak ada estetiknya sama sekali. Terus ya jelek, pokoknya jelek. Tapi isinya itu khasiatnya bagus. Sekali lagi cocok-cocokan. Harganya itu loh, harganya 13.050 rupiah. Bayangin. Ini expirednya masih lama, expirednya bulan 8 tahun 2004. Wow. Semoga aku berkesempatan mencoba variasi lain, terutama aloe vera yang sangat-sangat direkomendasikan di review pelapaknya. Jadi pelapaknya itu pasti kan dapat review dari orang-orang yang beli kan. Nah itu mereka tuh banyak kan beli yang aloe vera, dan mereka bilang tuh kalau beli langsung borong karena mereka udah sangat amat setia memakai produk ini, dan katanya aloe vera itu emang bagus banget dan wangi banget. Makanya aku penasaran. Pokoknya kita habisin ini dulu baru kita coba variasi lain. Itu pun kalau dapet, harus rebutan sama para pecinta Viva aloe vera dan para pecinta Viva yang variasi lain. Kalau nggak kebagian ya udah, aku pakai yang orang-aring lagi. Tapi orang-aring juga aku biasa pakai shampoo yang merek apa ya, Emeron kalau nggak salah. Emeron itu kan ada yang urang-aring kalau nggak salah, yang hitam ya, tapi hitamnya itu kan hitam beneran, hitam pekat, jadi dia kena air tetap warna hitam. Ini kok kena air jadi warna kuning kehijauan, aneh kayak gitu, aneh pokoknya. Ya gitulah, intinya khasiatnya bagus, udah gitu aja. Khasiatnya bagus, kejelekannya udah aku sebutin berulang kali. Maaf banget buat pecinta Viva, pokoknya ya itu yang aku rasain. Oke, sekian dulu reviewnya. Bye minasan. Intinya rambutku rapi dan gampang diatur. Bye minasan, jana.